Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, sesaat lagi renungan virtual firman Tuhan Allah akan saya sampaikan. Kiranya memberkati perjalanan hidup kita di sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah yang kami sembah muliakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Karena pada saat ini kami telah siap untuk diberkati Tuhan lewat firman-Mu yang sesaat lagi akan kami baca dan renungkan bersama. Berilah kami pengharapan Roh-Mu Tuhan agar kami beroleh kekuatan untuk mengerti apa maksud dan rencana Tuhan di balik setiap kebaikan dan kebenaran firman Tuhan yang sesaat lagi akan kami baca dan renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat kehidupan, kami berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat yang keempat dan kelima mengatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudaraku, seberapapun usia kita, apapun pencapaian yang telah kita raih, bahkan tidak peduli apa status sosial kita. Toh ada saat di mana kita pernah merasa begitu mampu, tapi ada saat di mana kita menjadi ragu dan sangat mudah rapuh. Kadang kita merasa orang-orang di sekeliling kita begitu mencintai kita, tapi kadang ada saatnya kita merasa mereka sedang menargetkan kita, memanfaatkan kita. Kadang kita merasa semua terkendali, tapi ada saatnya kita merasa sepertinya dunia jungkir balik. Kadang kita merasa bisa, tapi juga pernah kita merasakan kita orang paling susah. Saudara-saudara kekasih Tuhan, di tengah situasi yang demikian, bagaimana kita dapat menghidup firman Tuhan yang baru saja kita baca dan dengar bersama. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita untuk percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sikap hidup yang demikian melahirkan kemampuan kita untuk mengalami dan mengekspresikan sukacita. Rasul Paulus berdasarkan keyakinan imannya pada pengajaran firman Tuhan mengajak kepada jemaat di Filipi dan juga kepada kita semua supaya kita membangun kehidupan yang dipenuhi sukacita dalam Tuhan. Saudaraku, kata sukacita yang dipakai dalam konteks perikop ini dalam bahasa Yunani tertulis kata kairete yang artinya suatu keadaan senang atau gembira atau bahagia yang meluap-luap, suatu keadaan yang luar biasa melebihi level normal. Dan sukacita yang dimuat dalam Alkitab ini, saudara-saudara, tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan keadaan, melainkan bersukacita di dalam Tuhan. Jadi bukan bersukacita karena keadaan di sekitarnya, bukan karena dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di sekitar kita, tapi sangat ditentukan oleh relasi kita yang begitu akrab, begitu mesra dengan Tuhan Allah. Meskipun kita bersedih, sangat kecewa, mungkin kita tengah alami berbagai tekanan persoalan, iman kita digugat, bahkan dihujat oleh dunia yang membenci kita. Walau keadaan begitu tidak baik sedang kita alami, tapi saudara-saudara, hati, jiwa, dan roh kita tetap dipenuhi sukacita yang berlimpah-limpah. Karena sukacita ini bukan berasal dari dunia. Sukacita ini berasal dari Tuhan. Satu alasan mengapa kita tetap bersukacita, sekalipun hidup sudah tidak memberi alasan untuk kita bersukacita, adalah karena kasih karunia Allah, keselamatan Allah, anugerah Allah itu melampaui segala akal dan pikiran kita. Dan itu kekuatan bagi kita untuk bersukacita dalam Tuhan. Rasul Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk tetap bersukacita, sekalipun saat itu dia tidak punya alasan sebenarnya untuk bersukacita. Karena apa? Keadaannya sangat menyedihkan. Dia terbelenggu di penjara bawah tanah, dia dalam kondisi fisik yang lemah,
Tapi saudara-saudara, bagaimana bisa dia mengajak jemaat untuk bersukacita? Karena dia sudah alami Tuhan dan kuasanya yang luar biasa, sehingga dia mampu mengekspresikan sukacita itu di dalam surat penggembalaan kepada jemaat Filipi untuk juga mengalami sukacita dalam Tuhan. Bukan karena hidup dalam keadaan baik-baik saja, tapi dalam keadaan penuh tekanan, penuh hinaan, penuh hujatan, penuh penganiayaan. Rasul Paulus mengajak kepada jemaat Filipi dan juga kepada kita semua, mari bersukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, ketika kita memberi diri, dikuasai hidup kita oleh sukacita surgawi, maka pasti saudara-saudara, yang ada di pikiran kita, hati kita, yang keluar dari ucapan mulut bibir kita, dan perilaku kita selalu memancarkan kebaikan Allah. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan ketika sukacita menguasai hidup kita. Ketika kita melihat dan mengalami kebaikan Tuhan luar biasa, maka secara otomatis hidup kita akan memancarkan kebaikan yang tidak bisa disembunyikan. Sebagaimana ayat yang keempat tadi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Catat, semua orang, bukan hanya orang-orang tertentu. Semua orang yang membenci kita, yang mengasihi kita akan melihat Tuhan hadir lewat sukacita hidup kita yang berasal dari sorga. Karena itu saudara-saudaraku, mari hidupi firman Tuhan tanpa keraguan apapun, karena bersukacita dalam Tuhan adalah anugerah terindah yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Firman Tuhan dalam Mazmur 97 ayat 12 katakan, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Saudara-saudara, bersukacitalah dalam Tuhan, maka tetaplah tersenyum penuh ketulusan, tetap bersyukur di saat sulit sekalipun, tetap percaya walau kita belum bisa melihat semuanya, tetap setia walau kita tahu ini bukan saat yang mudah bagi kita. Percayalah, apa yang sedang kita doakan, itu yang sedang Tuhan kerjakan untuk menjadikan semua indah menurut rencananya dan waktunya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu merawat dan mengekspresikan sukacita di dalam Engkau ya Tuhan, supaya banyak orang terberkati lewat sukacita hidup kami, dan kami pun beroleh berkat kekuatan untuk melanjutkan hidup dan kehidupan kami di tengah dunia penuh tekanan, supaya lewat hidup kami kemuliaan-Mu terpancar dan setiap orang diberkati. Terima kasih ya Tuhan. Berkati perjalanan hidup kami di hari ini dalam seluruh aktivitas iman kami. Biarlah kami senantiasa mengalami sukacita dari Tuhan, dan kami pun boleh menjadi alat sukacita dimanapun dan kepada siapapun Tuhan mengutuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Saudara kekasih Tuhan, selamat mengerjakan aktivitas iman di dalam sukacita sorgawi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.